Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran Al-Qur'an kita. Salawat serta salam tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kaum muslimin semuanya. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan hari ini dengan membaca doa. Wahid, Isnain, Salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka
Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakannya. Surat Toha ayat 123 sampai 126 ya. Jadi di surat Toha ini ya, kita dijelaskan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bersegera gitu ya mengikuti semua petunjuk yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang beruntung ya. Ketika kita tidak mengikuti petunjuknya, dikatakan di sini kita akan tersesat gitu dan juga akan celaka gitu ya, atau istilahnya tidak untung atau rugi gitu ya. Dan nanti ketika di hari kiamat orang-orang yang seperti itu dikatakan akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa? Ya, karena dikatakan tadi bahwa dia telah melupakan gitu. Dia tidak melihat petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan oleh Allah kepada dia gitu ya. Dalam artian lewat Al-Qur'an ini ataupun As-Sunnah gitu ya. Sudah diajarkan, sudah disampaikan gitu ya, tapi dia melupakannya. Maka nanti orang-orang yang seperti ini gitu ya akan dikumpulkan dalam keadaan buta di hari kiamat gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu mungkin ya sedikit terkait dengan pembahasan ataupun surat Toha ayat 123 sampai 126. Baik, Bapak, seperti sudah saya sampaikan ya pertemuan kemarin pagi dan semalam, saya ingatkan kembali. Hari ini kita saya istilahnya situ tes ya, bukan tes juga sih. Untuk merefresh lah gitu ya. Oke. Baik. Dari Pak Nurman ya. Pak Nurman kemarin ikut nggak sih? Ikut ya. Pak Nurman huruf Qaf, Pak Putra huruf Kaf, kemudian Pak D huruf Jim. Kemudian Pak RT huruf Shin. Pak Cecep Ya. Pak Andri huruf Bod. Ya, Bod. Kemudian Abah huruf Lam. Pak Jun huruf Nun. Pak Pur huruf Ro. Tugasnya apa? Tugasnya pertama, tentukan dia makhorijul hurufnya di mana. Ya. Makhorijul hurufnya di mana? Itu yang pertama, tentukan huruf-huruf tadi makhorijul hurufnya di mana. Kemudian yang kedua, tentukan sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya itu di halaman 9 itu. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 11 ya. Tentukan sifatnya itu diambil dari tabel yang ada di halaman 9. Ya, sampai halaman 10, nomor 1 sampai nomor 11 gitu ya. Seperti yang kemarin ya. Huruf tersebut misalkan masuk ke hams atau ke jahar. Kalau masuk ke hams tulis huruf ini masuk ke hams gitu ya. Kemudian yang kedua, syiddah bainiyah rokhwa dia. Pilih misalkan bainiyah, tulis bainiyah. Kemudian isti'la atau istifal. Tulis isti'la. Idbaq atau invita. Misalkan invita. Kemudian izlaq ismat, misalkan izlaq, tulis izlaq. Terakhir nanti dilafazkan yang huruf tersebut. Misalkan huruf babi, bu, babe, dan seterusnya. Pak Jun, paham? Pertama, Pak Jun tentukan dia makhorijul hurufnya di mana.
tandai atau catat, ingat-ingat. Kalau nggak punya alat tulis, tandai saja. Jadi pertama letak. Tempat keluarnya, betul Pak Pur. Terus nomor 2 sifatnya. Sifatnya apa saja? Yang ketiga. Ya semuanya sifatnya 1 sampai 11 itu. Iya. Monggo. Karena kalau Bapak sudah insya Allah sudah memahami ini ya, itu makhorijul huruf dan sifatul huruf insya Allah akan lebih baik lagi gitu ya. Kayak misalnya huruf so, kadang so bunyinya sho, berarti dia salah menempatkan. Kalau bunyinya sho berarti dia masih di bibir, seharusnya dia bukan di bibir tapi di ujung lidah. So beda, so ya, so bukan show ya, tapi so gitu. Sudah Pak Pur. Baik, yang lain sudah juga. Ntar kita kasih waktu 5 menit ya biar enak, takutnya yang lain ntar ini diingat-ingat dulu saja ya. Sama yang ketiga jangan lupa dilafazkan ya. Dilafazkan. Siap. Ada kesulitan nggak? Makhorijul hurufnya dulu Pak Ade sudah. Tempat keluarnya sudah ditandain kalau sudah tempat keluarnya di mana. Ada huruf apa tadi? Nah, tandai di mana Jim itu? Ada di situ enggak? Oke. Kemudian Jim cari di sifatnya. Sifat apa dia? Pertama. Nah, yang pertama dan kedua, nomor 1 sama nomor 2 dia termasuknya ke nomor 1 apa nomor 2? Jim di nomor 1 atau nomor 2? Jim nomor 1 sama nomor 2? Kalau nggak ada di sini, pasti di situ gitu ya. Kalau nggak di nomor 1, nggak di nomor 1, pasti nomor 2. Pak Nurman sudah? Ada kesulitan di mana? Bentar lagi. Oh, bentar lagi, baik. Nggak apa-apa. Kita tunggu. OTW. Apa kesulitan nggak Pak? Tanya sama Pak Andri Pak kalau kesulitan. Huruf apa, Pak? tangan di sini. Babi babu bam bani babna minal mubni mabi bam bani bam sosi subas susan soni sosna minal muslima sisan soni son sasi subas susan sani sasna minal muslima sisan sanisa. Nanti kalau sudah memahami makhorijul huruf, memahami sifatul huruf, berarti tinggal melafazkannya. Diingat-ingat, oh iya ini seperti ini gitu ya, secara teori ya. Ini harus begini gitu.
Terutama sih terkait dengan salah satunya misalkan ya hampir semuanya ya, kecuali yang huruf sifat yang kemarin saya sampaikan yang ke 10 sama 11 itu. 10 sama 11 itu tidak berkaitan dengan apa namanya sifat yang dilafazkan sebenarnya ya. Hanya dalam artian mudah dan susah kan gitu ya. Kalau yang di atasnya itu berkaitan keluarnya udara, tertahannya suara, ya, tebal tipis, merekat atau renggang itu sangat berkaitan sekali dengan pelafalan huruf-huruf hijaiyah. Tadi sudah? Alhamdulillah. Pak Cecep sudah? Alhamdulillah. Abah sudah? Pak Jun? Bentar, oke, nggak apa-apa. Sudah semua? Sudah, kita mulai dari Pak Nurman ya. Sudah, Pak Nurman. Baik Pak Nurman, monggo. Huruf apa Pak Nurman? Huruf Qaf. Huruf Qaf. Ya. Ya, huruf Qaf di mana tempat keluarnya makhraj hurufnya? Pangkal lidah bersentuhan dengan langit-langit bagian atas. Ya, baik. Kemudian sifat yang pertama, Sifat yang pertama sifatnya hams. hams. Ya. Qaf hams. Qaf hams benar? Qaf. Halaman 9. Ini ya. Ada di halaman di hams itu huruf qaf. Kacamata gitu. Ini Qaf apa fa ya? Fa itu. Fa ya. Oh. Enggak kelihatan. Faktor kacamata enggak apa. Jar. Ya diulang ya diralat Ya. apa? Pertama Jar. jahar ya. Jahar, Nah, ya. jahar apa artinya? Artinya Bahasa Indonesianya? kuat. Jahar? Definisinya, definisinya. Tertahannya udara dari mulut karena kuatnya kebergantungan huruf-huruf terkait dengan makhraj. Ya, yang digaris bawah aja ya. Jadi tertahannya udara dari mulut-mulut. Itu yang pertama sifat qaf jahar. Yang kedua Pak Nurman, sifat kedua. Huruf qaf. Yang kedua siddah. Siddah huruf qaf betul ya. Nah, Apa artinya siddah? siddah artinya tertahannya durasi secara suara dari mulut karena Ya, cukup yang digaris bawah saja dari mulut ya. Lanjut, yang ketiga, sifat ketiga. sifat ketiga isti'la, Isti'la, apa itu isti'la? naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Baik, kemudian yang keempat, Istidak apa nih? itbaq. Itbak. Ada huruf qaf itbaq? Nggak ada ya. Nggak ada, berarti Infitah. ya, kalau tidak ada di itbaq berarti pasangannya yaitu Infitah. infitah. Kemudian yang kelima, Yang kelima apa bacanya nih? apa? Ismak Ismat. ya. Apa ismat? Ismak Ismat? mudahnya pelafalan huruf-huruf Salah terkait. baca berarti bawah Hah? Bawah ya? yang paling bawah Yang 11 ya. Iya, ismat 11. Pelafalan huruf yang tidak semudah Islak ya. Islak. Nah, baik, sekarang dilafazkan huruf qaf di latihannya ya. Itu. Silakan. Huruf qaf. Koki kubako.
qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Baik, alhamdulillah. Baik ya. Baik, alhamdulillah. Lanjut Pak Putra. Huruf kaf. Huruf kaf ya. Baik, lanjut. Jadi nomor 6, pangkal lidah bersentuhan langit-langit bagian bawah, tidak terlalu dalam. Ya, jadi di depan huruf kof ya. Iya. Kof paling belakang depannya kaf. Betul, lanjut. Sifat zatia antara hams atau jahar ada di hams. Hams. Baik. Sakata. Kemudian, apa artinya? Mengalirnya udara dari mulut karena lemahnya kebergantungan huruf-huruf terkait dengan makhraj. Baik, lanjut. Antara syiddah bainiyah dan rokoah ada di syiddah. Syiddah, apa tuh syiddah? Tertahannya durasi suara dari mulut karena kuatnya kebergantungan huruf-huruf terkait dengan makhraj. Ya. Kemudian yang ketiga, Antara isti'la dan istighfal ada di istighfal. istifal, apa itu? Stabil atau tidak naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Baik, lanjut. Antara itbah dan invita ada di invitah. Invita, apa itu? Renggang atau terbukanya langit-langit dan lidah. Ya. Antara izlak dan ismat ada di ismat. Artinya Pelafalan huruf yang tidak semudah izlak. baik ya. Coba di Kaki kubak kukang kanikak naminal mukni maki kang kanika. baik, alhamdulillah. Lanjut. Pak D Alif, silakan. Saya dapat nomor 7 yang jim. Jim ya, huruf jim gimana tempat keluarnya? Bahasa Indonesia di tengah lidah. Tengah Terus, lidah, baik. Terus sifatnya jahar. Jahar apa jahar? Jahar. Tertahannya udara dari mulut karena kuatnya kebergantungan huruf-huruf terkait dengan makhraj. Ya, kemudian Terus yang kedua sifatnya sidah. syiddah, apa syiddah tadi? Sidah artinya tertahannya durasi suara Ya, betul. dari mulut karena kuatnya kebergantungan huruf terkait dengan makhrajnya. Ya, baik. Terus yang ketiga istifal. Apa itu? Istifal artinya stabil Stabil, atau tidak naik. tidak naik. Stabil atau tidak naiknya pangkal lidah ke langit. Ya, betul. Terus tidak yang naik. keempat invitah. Apa yang kita? Invitah artinya renggang, Bangga. langit dan lidah. Oke. Terus yang terakhir ismat. Ismat, apa Ya, ismat? pelafalan huruf pelafalan huruf yang tidak semudah islak Kiblat. izlak. Baik, coba dilafazkan. Iya, Coba Ustaz. jim. Jaji jubaja Oke. jujan jani jajana minal mujni majijan jani ja. Baik, banyak. Lanjut. Alhamdulillah. Lanjut. Sin dulu ya. Huruf apa? Huruf sin. Sin, baik. Sin termasuk hams. Tempat luarnya? Mengalirnya Tempat luarnya makhraj huruf sin. oh sin tadi. Hmm. Sin di ujung lidah menyentuh bagian atas gigi seri bawah. Baik. Sifat jatiahnya hams. Hams apa tuh, Pak RT? Mengalirnya udara dari mulut karena lemahnya ketergantungan huruf-huruf terkait dengan makhraj. Ya. Lanjut. Terus sin termasuk rohawah. Rokhawah. Wah, mengalirnya durasi suara dari mulut karena lemahnya kebergantungan huruf-huruf terkait dengan makhraj. Ya, Terkait sebenarnya dengan sebenarnya makhraj. cukup sampai yang ada garis bawahnya saja. Gitu Oh, ya. mengalirnya durasi suara dari Mulut. mulut. Nah, itu cukup. Lanjut. Terus Rokhawah. Yang tiga. sin istifal. Istifal apa istifal? Istifal. Stabil. Stabil. Tidak naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Baik. Yang keempat. Invitah. Apa invita? Renggang atau terbukanya langit-langit dan lidah. Ya, jadi lidahnya dia menempel. Lanjut.
Sin, terus ismat. Ismat. Apa ismat? Pelafalan huruf yang tidak semudah itlaq. Ya, artinya atau susah ya, sulit gitu ya. Ya. Silakan dilafalkan. Sin. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Baik, lanjut Pak Cecep. Huruf iya. Huruf ya, baik, ya. Huruf iya itu di tengah lidah. Tengah lidah benar. Nah, sifatnya Yang pertama, jahar. jahar apa jahar Pak Cecep? Jahar itu tertahannya udara dari mulut. Ya, siap, betul. Yang kedua, Kedua, rokoah. apa rokoa? Rokoah itu mengalirnya durasi udara dari mulut. Mengalir durasi Durasi udara dari mulut. udara atau suara itu? Suara ya. Nah, beda ya kalau Iya. udara yang tadi pertama. Diulang mengalirnya. Mengalirnya durasi suara dari mulut. Baik, rokoa. Lanjut yang ketiga. Tiga itu adalah istifal, Baik, apa istighfar? stabil atau tidak naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Baik, Ya, lanjut. ya. Kemudian invitah, Invita. iya. Apa? Invitah itulah renggang atau terbukanya langit-langit ke lidah. Ya, terakhir. Terakhir masuk ke ismat. Ismat. Iya. Pak Ismat. Ismat adalah perlafalan huruf yang tidak semudah islak. Izlak. Baik Izlak. ya. Suka. Coba dilafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yubai yu yang ya Yu yai. yu yai yani yaina minal muini mayi yai yani ya. Baik, alhamdulillah. Lanjut, Pak Andri. Nah. Jadi Huruf Huruf dod dod. Ya. Baik. ya menempelnya kiri kanan lidah menyentuh langit-langit. Menyentuh Langit-langit. langit-langit ya. Ya. Baik. Sifatul hurufnya jahar, tertahannya udara dari mulut. Benar. Dot, nah, dot. Dot. Kita sering ngomong langit-langit. Oh, iya. Nah. Dot, nomor berapa dot? Dod. dode Bukan zo. dode Dot. Do. Ada buntutnya. ada ini, ada titik, ada buntut. Bukan zo. Tadi saya bilang dot. Dod itu kan? Iya, dod. Dot nomor berapa dot? Nomor 8. Ya iya. Ah, bukan zo. Iya, dot pasal. Dot nomor Iya, 8. yang Nah, gini. Betul. Makna hurufnya gimana? Sisi kiri kanan lidah menyentuh geraham. Ya, kalau tadi apa? Langit-langit. Langit-langit. Dosa tuh. Ke kanan kiri Bold. langit-langit ya. Diputar dulu lidahnya. Tadi lupa semua nih. Baik. Lanjut. Ya. Ya terus. Sifat yang pertama. Sifat yang pertama jahar, Jahar. tertahannya udara dari mulut. Baik. Yang kedua. Sifat yang kedua rohwa, Rohwa. mengalirnya durasi suara dari mulut. Baik. Yang ketiga isti'la, Ya. naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Baik. Yang keempat itbak, Itbaq. rekat atau menempelnya langit-langit dengan lidah. Baik. Yang kelima ismat, pelafalan huruf yang tidak semudah islak. Baik. Dilafazkan. Do di do bad. Tidak masuk. Oh, bad. Do di do bad. Du don doni dot na minal mud ni madi don doni do. Baik. Lanjut. Abah. Turun. Lam. Baik, lam. Gimana, Bah? Patuannya. Sisi depan lidah menyentuh gusi atas. Oke. Ya.
Nomor 2. Sifatnya pertama Sifatnya jahar. apa aja Pak? Ini itu Tertahannya udara dari mulut karena kuatnya ketergantungan huruf-huruf terkait dengan makhraj. Oke, kemudian yang kedua Bainnya. Bainia apa Pak bainia? Bainnya tidak terlalu mengalir dan tidak terlalu ditahannya durasi suara. Ya, tengah-tengah berarti. Lanjut. Istifal. Istifal apa Pak istifal? Stabil tidak naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Ya, tidak naik ya. Lanjut. Intiftah. Infitah. Renggang terbukanya langit-langit dan lidah. Ya, tidak merapat dia. Ya. Menempel. Lanjut Pak. Ijlak. Izlak apa Pak? Mudahnya pelafalan huruf-huruf terkait karena keluar dari ujung lidah dan bibir. Ya, jadi mudah pelafalannya. Dilafalkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lali lubal lulang lanilal naminal mulni malilang lanila. Baik, ya, Mbak. Huruf lam tidak usah didengungkan. Jadi lulalanilal naminal mulni malilalanila. Tidak dengung huruf lam. Lali lubal lulalanilal naminal mulni malilalanila. Baik, Mbak. Lanjut. Nun, Nun. ujung lidah menyentuh gusi atas. Ujung lidah menyentuh gusi atas. Baik, lanjut. Jahar, Jahar apa jahar? tertahannya udara dari mulut. Tertahannya udara Dari mulut. mulut. Baik. Yang kedua, Bainiyah, bainia. Apa tuh? tidak terlalu mengalir dan tidak terlalu ditahannya durasi suara. Baik. Tengah. Izlak, Istifal atau istilah? istilah, Istilah. istilah, Istilah atau istifal? istifal, Istifal. stabil, tidak naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Baik, lanjut. Idlak, Islak. Islak atau invita? Huruf nun ya? non idlak, Itbak atau ismat? Nun. Nomor 8 atau nomor 9? Nun. Nomor 9. oh invitah, invitah, Invita nun ya? Ya, baik, lanjut. Apa tuh invita? renggang atau terbukanya langit-langit dan lidah. Baik, terakhir. Idlak, Idlak apa idlak? mudahnya pelafalan huruf-huruf terkait karena keluar dari ujung lidah dan bibir. Ya, mudah ya. Monggo, Pak. Naninuban nunan naninan naminal munimanin nanina. Baik. Pak Pur lanjut. Ro. Huruf ro. Baik. Ro, tempatnya ujung lidah sedikit ke dalam, punggung lidah bagian atas lidah menyentuh gusi atas. Ya. Sifat yang pertama jahar, Jahar. tertahannya udara dari mulut karena kuatnya ketergantungan huruf-huruf terkait dengan makhraj. Sifat kedua bainiyah, Mainnya. tidak terlalu mengalir, tidak terlalu ditahannya durasi suara. Oke. Sifat berikutnya rokowah. Rokok. Iya. Kasih. Oh iya. Istifal ya. Istifal. Betul. Istifal, stabil, tidak naik pangkal lidah ke langit-langit. Oke. Sifat berikutnya invitah. Invita. Invitah, renggang terbukanya langit-langit dan lidah. Oke. Sifat kelima
islak, mudahnya pelafalan huruf-huruf terkait karena keluar dari ujung lidah. Baik. Rori rubar ruror roni ror naminal murni mari ror roni ro. Baik, alhamdulillah ya. Baik, mulai tergambar ya. Ada pembaca yang bingung nggak? Ya. Jadi ya seperti itu sebenarnya ya. Jadi kalau kita mau latihan, kita ingat-ingat tempat keluarnya, kemudian sifatnya apa saja, itu yang diulang-ulang ya. Insya Allah akan terbaik ya. Baik, itu ya latihannya. Nah, kita tambah sekarang sifat selanjutnya. Coba dibuka halaman 11. Ya. Sifat yang tidak berlawanan. Kalau kemarin kan sifat yang berlawanan ya. Kalau enggak hams pasti jahar. Kalau enggak jahar pasti sebaliknya ya. Kalau enggak invita pasti apa? Invita lawannya apa? Apa? Itbak ya. Kalau enggak ismat lah gitu ya. Nah, kalau sekarang tidak berpasangan gitu. Ya, jadi ini sifatnya individu ya. Kita bahas yang pertama yaitu sofir ya. Sofir itu kuatnya suara karena keluarnya dari tempat yang sempit atau istilahnya lainnya adalah desis ya, desis ya. Hurufnya apa ada? 3 ya. Za, sin, sod ya, soda. Za, sin, soda. Jadi ketika kita melafalkan huruf za, itu sofirnya ya. Za, ya. Itu kalau sofir huruf za, zai. Kalau huruf sin, sa ya. Kalau huruf sod, so. Jadi ada desisnya. Coba satu-satu, Pak Nurman. Za. Lagi. Z-nya desisnya belum? Lagi. Z-nya kayak tawon. Lagi. Oke, kemudian sin. Sa. S-nya, desisnya, sofirnya. Sa. Lagi. Ye, lanjut. Kemudian huruf selanjutnya huruf sod. Bunyinya so. Lagi. Desisnya belum? Lagi. Baik, lanjut Pak Putra. Dari huruf zai. Za, Lagi. za, Oke, lanjut. sa, Lanjut. Lanjut. so, Lagi. so. Baik, Pak D. Za. Lagi. Oke. Lanjut. Sa. Lagi. So. Lanjut. So. Oke. Pak D. Sini dulu. Za. Lagi. Oke, lanjut. Lagi. Oke, lanjut. So. Lagi. Oke, Pak Cecep, lanjut. Za, Lagi. za, Lanjut. sa, Lagi. sa, Lanjut. so, Lagi. so. Oke, Pak Andri. Za, Oke, za, lanjut. sa, Lanjut. so, Lanjut. so. Ya, cukup. Apa? Sa, za, Gimana? za, Baik, lanjut. sa, Lagi. sa, Satu lagi, Pak. sa, Baik, lanjut. so, Oke. Satu lagi, Pak.
So. Ya, lanjut Pak Jun. Za, Lagi. za, Baik. sa, Oke. so, Tanya lagi. so, Lagi. so. Baik, Pak Pur. Za, Lagi. za, Baik. sa, Oke. sa, Oke. sa, Lanjut. sot, Lagi. sot, So. so, Lagi. so. Baik, alhamdulillah. So. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke latihan yang makharijul hurufnya ya. Oke, halaman 12 dibuka. Halaman 12 huruf zai. Kita baca za dulu. Sampingnya, fotokopi yang satunya lagi. Oke, itu dia ya. Sudah ketemu semuanya ya? Saya baca dulu nanti diikutin. Zazizubaz Zuzan Zani Zazna Minal Muzni Mazizan Zaniza. Sama-sama. Wahid Salas. Satu-satu, Pak Nurman. Zazizubaz Zuzang zani zazna minal muzni mazizang zaniza. Baik, lanjut Pak Putra. Zazizubaz Baik. Zuzang zani zasna minal muzni mazizang zaniza. Lanjut. Lanjut. Zazizubas, Bukan bas, tapi baz. bas. Zazizubas, Bukan bas, Pak Adi. Bukan ke sa, tapi ke za. za, Baz. bas, bas. Zazizubas. Oke, lanjut dulu. Zuzan zani jasna mina musni majizan zanijan. Baik, masih ke arah ke sin ya, Pak Adi. Harus ke za. Oke, nggak apa-apa. Sekian lagi. Lanjut, Pak. Oke. Zazizubaz Zuzang zani zazna minal muzni mazizang zaniza. Baik, lanjut. Zazizubaz Zuzang zani zazna minal muzni mazizang zaniza. Baik, lanjut. Zazizubaz Zuzang zani zazna minal muzni mazizang zaniza. Lanjut. Zazizubaz Baik. Zuzang zani zazna minal muzni mazizang zaniza. Lanjut. Zazizubaz, zuzang zani zazna minal muzni mazizang zaniza. Baik, lanjut, Pak Pur. Zazizubaz Baz. Baz Bukan baz, tapi baz. Baz Ya. Baz Zazizubaz Baik. Zuzang zani zasna minal musnima minal mus ya Muz. Zazizubaz Baz. Baz Jangan ke sin, jangan ke s, tapi ke za. Baz Baz. Baz udah benar belum Baz. Baz Baz Baz. Baz
Baz. Nah, jadi kita desisnya itu Baz. seperti ancar-ancar mau ngucapin huruf za. 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 Baz. Baz. Ya, baz. Zazi zubaz Baik. Zuzang zanizas naminal muzni mazizang zanisa Baik ya. za. Oke, lanjut. Di situ aja Bapak. Lanjut ke huruf selanjutnya, huruf sin ya. Shin Sin, saya baca nanti diikuti. Sa si subas susang sanisas naminal muslimasi sang sanisa. Wahib, Senayan Saras. Sa si